Jenis gas air mata di tragedi Kanjuruhan disorot Presiden Joko Widodo. Kok bisa segitu fatal? Selidiki. Pertanyaannya, ketika suasana terkendali begitu, apakah diperlukan gas air mata yang membuat semua panik? Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Jenis gas air mata yang diduga menjadi pemicu tragedi Kanjuruhan hingga menewaskan 131 orang ternyata tak luput dari sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi secara spesifik menanyakan jenis gas air mata yang dipakai saat tragedi Kanjuruhan dalam rapat koordinasi di Istana Negara. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancara di program Roti Kompas TV Kamis 6 Oktober 2022. Awalnya Mahfud ditanyakan tentang pertanyaan Presiden Jokowi bahwa permasalahan dalam tragedi Kanjuruhan adalah pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam. Seperti diketahui, pernyataan Jokowi ini menjadi sorotan luas karena tidak menyangkut akar permasalahannya yang diduga dipicu dari gas air mata. Menanggapi hal ini, Mahfud MD mengungkapkan pernyataan Presiden itu sengaja dipotong oleh netizen karena itu diucapkan saat meninjau Stadion Kanjuruhan. Sementara sebelum-sebelumnya, Presiden Joko Widodo banyak mengungkap fakta lain termasuk soal gas air mata. Bahkan saat rapat di Istana Negara, gas air mata ini menjadi perhatian serius Bapak Joko Widodo. Ketika memanggil saya itu beliau menyoroti, pertama soal keamanan, lalu soal gas air mata. Kok bisa sampai segitu fatalnya? Jenis gas air mata apa yang digunakan supaya diselidiki? Ungkap Mahfud. Bahkan Presiden juga mengurai bahwa gas air mata bisa sangat berbahaya jika di atasnya tertutup. Tapi ini Stadion Kanjuruhan kan terbuka. Coba itu diselidiki mendalam. Soal gas air mata ini, kata Mahfud, mengungkapkan instruksi Presiden. Mahfud juga membantah bahwa dalam tragedi Kanjuruhan ini, Presiden Joko Widodo hanya fokus pada infrastruktur stadion. Menurutnya Presiden sudah melakukan perintah awal dan sudah ditindaklanjuti cepat dengan menerapkan hukum administrasi seperti pencopotan hingga hukum pidana dengan penetapan tersangka. Itu tidak diungkapkan di publik ketika dicegat untuk keterangan pers di Stadion Kanjuruhan. Tapi semua clear ke saya, regulasi, supporternya, keamanannya, dan seterusnya. Begitu tegasnya. Sebelumnya mengenai kejanggalan gas air mata juga diungkapkan Ketua Panitia Penyelenggara atau Panpel Arema FC, Abdul Haris saat tampil kali pertama di depan media seusai tragedi Kanjuruhan, Jumat 7 Oktober 2022. Haris membandingkan tragedi Kanjuruhan itu dengan peristiwa kericuhan pada 2018 saat Arema FC menghadapi Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Saat itu pertandingan yang digelar pada 15 April 2018 itu berakhir ricuh hingga akhirnya pihak kepolisian
menembak gas air mata hingga mengakibatkan ratusan supporter harus menjalani perawatan dan 1 orang meninggal. Menurut Haris, ada perbedaan dari gas air mata yang ia rasakan tahun 2018 dengan 2022. Menurutnya ini yang perlu menjadi fokus tim berwenang untuk melakukan investigasi karena banyak memakan korban. Saya mohon atas nama kemanusiaan, saya tidak menunjuk atau menyalahkan siapapun. Dari lubuk hati terdalam, tolong diperiksa itu gas air mata yang seperti apa. Karena gas air mata yang saya rasakan saat tanggal 1 itu tidak sama ketika kejadian gas air mata tahun 2018. 2018 Arema bergeletakan, masih bisa dikasih kipas, dikasih air bisa tertolong. Ini sudah tidak bisa apa-apa. Korbannya saya lihat mukanya biru-biru semua. Begitu jelasnya. Haris juga mengaku sudah mengingatkan agar aparat keamanan tidak menggunakan gas air mata di laga Arema versus Persebaya. Tahun 2018 pernah terjadi sama seperti itu. Sebelum lawan Persebaya saya sudah mengingatkan ketika rapat dengan Pak Kapolres, dengan steward, jajaran Pak, dan semua pihak keamanan di lapangan tenis Polres Malang. Saya sampaikan jangan sampai terjadi lagi seperti 2018. Penembakan gas air mata yang mengakibatkan 214 korban yang sesak nafas, mata perih, dan meninggal 1 orang. Sudah saya ingatkan saat itu, kata Abdul Haris, Jumat 7 Oktober 2022. Saya juga sudah rapat dengan Aremania. Saya ingatkan pada mereka, no flare, no resist, no anarkis, no copet, dan masuk dengan tiket. Dan Aremania semua sepakat. Begitu tambahnya. Haris meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan mengungkap kandungan apa yang ada di dalam gas air mata tersebut, hingga membuat ratusan orang meninggal dunia. Untuk itu pihaknya memohon agar soal gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian benar-benar dibuka seterang-terangnya. Bahkan ia juga meminta agar korban meninggal diotopsi untuk mengetahui apa penyebab kematian mereka. Saya juga minta ini diotopsi agar diketahui ini meninggalnya karena apa. Apakah meninggal karena berhimpitan ataukah karena gas air mata? Tolong yang punya kewenangan, tolong ini diusut. Saya mohon. Dan kenapa itu harus terjadi? Begitu katanya. Kata Suwarno, sejauh ini tim mendapati petunjuk-petunjuk mengenai penyempurnaan manajemen persepak bolaan. Terkait detail petunjuk tersebut, Suwarno menerangkan tim akan menyampaikannya begitu investigasi dinyatakan selesai. Ada penyempurnaan kaitannya dengan stadion, perbaikan terhadap manajemen penyelenggaraan, bagaimana manajemen kesehatan pula, guna penyempurnaan dari penyelenggaraan sepak bola, ungkapnya. Terakhir, Suwarno menegaskan tim masih akan terus berada di Malang sampai beberapa waktu ke depan. Kami di Malang sampai dengan selesai. Kita berharap juga tidak terlalu lama. Tutupnya sembari ingin kasus tragedi Kanjuruhan segera didapati banyak fakta.